petugas promosi kesehatan. Ada dengan Mbak siapa ya? Niat. Oh Nia, iya. Dan bisa saya bantu Mbak Nia? Jadi begini Bu, kemarin saya ikut penyuluhan Ibu tentang anemia. Terus saya merasa kalau saya ini ada DP gejala anemia. Terus DP malam saya periksa ke dokter. Jadi pas habis periksa dokter kasih ini DP surat rujukan dengan hasil laboratorium. Terus dokter minta untuk ikut konseling. Jadi saya dapat ingat Pak Ibu. Wah iya, terima kasih Ibu Nia sebelumnya. Oh iya Bu, tapi sebelum kita mulai konseling ini dulu, saya mungkin harus minta kesediaan Ibu Nia. Apakah Mbak Nia bersedia untuk konseling? Jadi saya minta waktu Mbak Nia itu 10-15 menit lah. Iya. Jadi saya mohon juga kerjasamanya Mbak Nia agar proses konseling ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dan sampai tujuan nantinya hasil dari konseling ini bisa bersama-sama menjawab permasalahan dari Mbak Nia sendiri. Baik. Sebelumnya apa Mbak Nia sudah mengukur tinggi dan berat badan Mbak Nia? Belum. Oh iya, kita ukur dulu ya. Ya, mari. Ya. Ya, ini dari hasil pengukuran tinggi badan Mbak Nia itu 158 dan berat badan Mbak Nia 52. Jadi bagaimana itu Bu? Iya, jadi ini masih di kategori status gizi normal Mbak Nia. Iya. Dan kemudian kalau dari hasil lab Mbak Nia sendiri, ini kadar HB Mbak Nia itu hanya 9 gram per dl. Ini termasuk kategori rendah Mbak Nia. Nah, kalau selanjutnya kita lihat dari tekanan darah Mbak Nia dari hasil lab ini 110/70, ini masih normal. Kemudian kalau kita lihat tadi ukur suhu badan Mbak Nia itu 35 derajat Celcius. Ini menunjukkan perubahan Mbak Nia agak turun suhunya gitu. Biasanya normalnya kan 36, ini banyak 35. Nah, sebelumnya Mbak Nia ada keluhan apa? Iya, jadi saya sering merasa dingin, terus pusing-pusing. Kalau dingin biasanya di antara telapak tangan atau kaki. Terus habis itu mudah lelah juga, ngantuk terus. Kadang juga kalau mau bernafas susah sesak. Oh iya. Kalau pola makan Mbak Nia bagaimana? Sering sarapan? Kalau sarapan jarang sih, soalnya pola makan tidak teratur karena jam kuliah tidak menentu kan. Terus makanan seperti apa yang biasa Mbak Nia makan? Biasa nasi goreng atau nasi kuning yang dekat-dekat kampus. Oh iya. Kalau nasi goreng itu lauknya apa saja Mbak Nia? Telur, bakso. Oh, kalau nasi kuning? Nasi kuning telur juga. Ibu, Mbak Nia katakan bahwa Mbak Nia makan nasi goreng, nasi kuning. Berapa banyak itu Mbak makan dalam sehari? Biasanya 2 sendok nasi sudah cukup. Waktunya dengan makan itu? Lumayan sih Bu, soalnya sorenya kan biasa ngemil tahu atau bakwan 2-3 potong. Oh iya. Sebelumnya Mbak Nia pernah dengar konseling atau informasi tentang pemilihan makanan yang baik sesuai kebutuhan umur Mbak? Belum Bu. Oh iya. Baik. Kalau berdasarkan riwayat yang Mbak sampaikan tadi, Mbak itu mengalami penurunan asupan makanan yang mengakibatkan penurunan kesadaran. Terkait juga dalam pemilihan makanan. Tadi Mbak kan cuma makan nasi goreng, nasi kuning. Nah, kebutuhan yang sesuai dengan Mbak itu tidak tercukupi. Nah, dengan kategori juga Mbak itu lihat dari HB tadi, HB-nya Mbak itu cuma 9 gram per dl, artinya itu kategori rendah. Jadi didiagnosis jadi anemia. Anemia zat besi itu apa? Nah, anemia defisiensi besi itu adalah salah satu anemia yang disebabkan kekurangan zat besi sehingga penurunan jumlah sel darah merah itu tidak sehat bila kadarnya hemoglobin. Hemoglobin itu sel darah merah kita tidak cukup tubuh kita sehingga oksigen yang masuk dalam tubuh kita, paru-paru dan jaringan organ lain itu tidak tersalurkan dengan begitu baik Mbak. Oleh karena itu Mbak biasa kan rasa lelah, sesak nafas biasa, mengantuk. Kalau tidak diobati akan menjadi serius nantinya Mbak. Iya,
akan hitungkan dulu kebutuhan gizi dan energi Mbak. Nanti Mbak sembari menunggu bisa baca-baca dulu ya. Oh iya, Bu. Iya. Silakan. Bagaimana Mbak? Sudah selesai baca? Iya, sudah. Iya. Ini saya tadi sudah hitung-hitung kebutuhan energi sama zat gizi Mbak. Berdasarkan yang tadi asupan yang Mbak makan, itu didapatkan bahwa gizi protein Mbak itu hanya sekitar 55%. Dikatakan bahwa defisit berat. Nah, untuk zat gizi, lemak, dan karbohidrat itu 80%. Itu termasuk defisit tingkat sedang. Oh, saya menyadari kalau saya tidak pernah peduli tentang zat gizi yang saya makan. Prioritas saya hanya makan dan kenyang saja. Iya Mbak, memang itu hal wajar Mbak. Apalagi di tengah-tengah kesibukan Mbak, wajar sekali kalau kita hanya memikirkan kenyang. Nah, dari hasil kebutuhan gizi, asupan yang Mbak tadi saya sampaikan ke Mbak, apa langkah selanjutnya Mbak untuk mengatasi permasalahan defisit Mbak ini? Mungkin saya harus mencoba makan makanan yang beragam. Apakah Mbak pernah dengar yang namanya piring seimbang atau isi piringku? Belum. Ah iya, oke. Jadi Mbak, di sini saya punya leaflet tentang si piringku. Jadi si piringku itu ada isinya makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, apa sih makanan pokoknya itu? Nah, makanan pokoknya itu seperti ini: karbohidrat, lauk pauk itu protein yang dapat dari hewani. Ini buah-buahan dan sayur-sayuran. Oh, jadi makanya selama ini saya hanya difokuskan sama makanan pokok saja, karbohidratnya. Iya. Jadi saya harus banyak makan ya, dibagi-bagi dengan makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sama sayuran ya. Iya, benar sekali Mbak Niar. Jadi sudah tahu Iya. kan harus dibahagi. Jadi apakah saya perlu minum vitamin penuh materi, Bu? Kalau memang Mbak Niar rasa asupan makanan Mbak Niar tidak cukup untuk zat besinya, bisa ditambahkan dengan tablet tambah darah. Cuma kalau memang cukup, tidak bisa. Kayaknya saya harus minum vitamin kurang penambah darah, Bu, karena saya kurang yakin dengan makanan-makanan yang saya makan di luar. Iya, sebenarnya Mbak harus yakin. Kalaupun tidak yakin dengan makanan di luar, Mbak minimal harus buat sarapan Mbak sendiri atau bawa bekal seperti itu. Oh, begitu. Iya. Nah, di sini Mbak nanti demi keberhasilan dari konseling ini sendiri, saya berharap kita bisa ketemu lagi bulan depan ya Mbak ya. Iya. Iya, nanti kita pantau lagi apakah sudah mengalami defisit yang tadi rendah, yang berat tadi sudah berkurang dan sudah normal. Oh, iya. Iya. Tidak terasa ya Mbak Niar ya, kita sudah berbincang-bincang lumayan cukup lama ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Bu. Iya. Mohon bimbingan dan nasihat. Iya, nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung hubungi saya lagi ya Mbak ya. Iya, baik. Iya, sebelum Mbak Niar pulang saya ada oleh-oleh buat Mbak Niar. Wah, Jadi ini sebagai bekal nantinya Mbak Niar supaya tidak asal-asalan, agar semua kebutuhannya tercukupi. Ya, ini bisa membantu Mbak Niar kalau lupa. Nih, ada kan makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi di dalamnya sudah ada kotak-kotak. Nih, jadi kan gampang. Jadi bisa diingat ya. Nih, bisa diingat. Jadi lauk di sini apa tadi? makanan pokok. Iya, di atasnya. Di atasnya lauk pauk. Iya, ini. Buah-buahan sama sayur-sayuran. Iya, seperti itu. Jadi gampang kan Mbak Dian? Jadi bisa dilihat. Nanti kita ketemu bulan depan lagi ya Mbak ya. Nanti hubungi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya.